Hai co-friends, pada soal berikut ini diketahui sebuah elektron memiliki massa atau M sebesar 9 dikali 10 pangkat min 31 kg dan besar muatan atau Q sebesar 1,6 dikali 10 pangkat min 19 kolom. Elektron tersebut dipercepat dari keadaan diam oleh beda potensial atau delta V sebesar 8 kilovolt yang kemudian dapat kita ubah menjadi volt dengan mengubah nilai K atau kilo menjadi 1000 sehingga kita akan mendapatkan nilai baru sebesar 8 dikali 10 pangkat 3 volt. Kemudian elektron tersebut masuk ke dalam sebuah medan magnet homogen dengan besar medan magnet atau B sebesar 3 dikali 10 pangkat min 3 Weber per meter kuadrat secara tegak lurus. Di mana yang berarti sudut yang terbentuk antara kecepatan dengan medan magnet atau yang biasa kita sebut dengan theta adalah 90 derajat. Selanjutnya, pada soal kita diminta untuk mencari besar jari-jari lintasan atau R yang akan dilalui oleh elektron tersebut. Sebelum kita dapat mulai mencari nilai jari-jari lintasan, maka terlebih dahulu kita perlu untuk mencari nilai kecepatan dari elektron tersebut. Di mana nilai kecepatan tersebut dapat kita cari dengan menggunakan sebuah persamaan usaha atau W sama dengan perubahan energi kinetik atau delta EK. Di mana besar usaha yang dilakukan oleh elektron adalah besar muatan atau Q dikalikan dengan beda potensial atau delta V. Kemudian, perubahan energi kinetik yang dialami oleh elektron adalah energi kinetik akhir atau EK2 dikurang dengan energi kinetik mula-mula atau EK1. Selanjutnya dapat kita masukkan besar muatan atau Q sebesar 1,6 dikali 10 pangkat min 19 dikalikan dengan delta V sebesar 8 dikali 10 pangkat 3 sama dengan EK kita jabarkan menjadi rumus energi kinetik yaitu setengah dikalikan dengan massa dikalikan dengan V2 kuadrat dikurang dengan setengah massa atau M dikalikan V1 atau kecepatan mula-mula kuadrat. Lalu, ruas kiri dapat kita sederhanakan sehingga akan kita dapatkan sebuah bentuk baru, yaitu 1,6 dikalikan dengan 8 dikalikan dengan 10 pangkat min 16. Sama dengan kita masukkan nilai massa sebesar 9 dikali 10 pangkat min 31 dikalikan dengan V2 kuadrat dikurangkan dengan 0. Mengapa? Karena nilai kecepatan mula-mula atau V1 adalah 0. Sehingga nilai energi kinetik mula-mula atau EK1 juga akan 0. Selanjutnya, setengah dan 9 dikali 10 pangkat min 31 akan kita pindahkan ruas. Sehingga kita akan mendapatkan sebuah bentuk baru yaitu V2 kuadrat sama dengan 1,6 dikalikan dengan 8 dikalikan dengan 10 pangkat min 16 dikalikan dengan 2 per 9 dikali 10 pangkat min 31. Lalu bentuk pada ruas kanan dapat kita sederhanakan sehingga akan kita dapatkan sebuah bentuk baru yaitu V2 kuadrat sama dengan 1,6 dikalikan 16 dikalikan 10 pangkat 15 per 9. Kemudian bentuk ini agar mempermudahkan perhitungan dapat kita ubah menjadi 16 dikali 16 dikali 10 pangkat 14 per 9. Nah, bentuk ini dapat co-friends lihat semua elemen di dalamnya dapat kita akarkan. Sehingga untuk mendapatkan V2 maka kita akarkan ruas kanan sehingga kita akan mendapatkan sebuah bentuk baru yaitu 16 per 3 dikalikan 10 pangkat 7 meter per second.
Di sini, mari kita andaikan elektron tersebut bergerak ke arah kanan dengan kecepatan V. Kemudian, elektron tersebut memasuki sebuah medan magnet tegak lurus yang kita misalkan medan magnet tersebut memasuki bidang. Maka elektron tersebut akan mengalami gaya Lorentz ke arah bawah yang Lorentz dapat buktikan dengan menggunakan kaidah tangan kiri. Mengapa menggunakan kaidah tangan kiri? Karena elektron atau muatan yang melintas adalah bermuatan negatif. Sehingga untuk mendapatkan arah gaya Lorentz, kita perlu menggunakan kaidah tangan kiri, bukan menggunakan tangan kanan. Selanjutnya, dapat Lorentz lihat di sini, akibat dari gaya tersebut, maka lintasan yang dilalui oleh elektron akan berbentuk sebuah lingkaran. Dimanapun posisi elektron tersebut, gaya yang dialami oleh elektron akan selalu mengarah ke pusat lingkaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa selama elektron tersebut berada di medan magnet yang dimaksud, maka gaya Lorentz yang dialami oleh elektron akan kita simbolkan sebagai Fl akan berubah menjadi gaya sentripetal atau yang akan kita simbolkan sebagai Fs. Kemudian dapat kita masukkan rumus gaya Lorentz yaitu muatan atau Q dikalikan dengan kecepatan atau V dikalikan kuat medan magnet atau B dikalikan sin theta, di mana theta adalah sudut antara kecepatan dan medan magnet, sama dengan untuk gaya sentripetal di sini dapat kita gunakan rumus massa dikalikan kecepatan atau V kuadrat dibagikan dengan jari-jari. Kemudian persamaan ini dapat kita sederhanakan dengan mencoret variabel V pada ruas kiri dengan ruas kanan. Kemudian, nilai sudut atau theta yang kita miliki sudah kita bahas sebelumnya sebesar 90 derajat, di mana nilai dari sin 90 derajat adalah 1. Sehingga apabila kita sederhanakan, maka kita akan mendapatkan sebuah persamaan baru, yaitu Q dikalikan dengan B sama dengan M dikalikan V per R. Dengan melakukan perkalian silang, maka kita akan mendapatkan sebuah bentuk baru yaitu Q BR sama dengan M dikali V. Ingat, variabel yang ingin kita cari adalah jari-jari atau R. Sehingga untuk mendapatkan nilai R, kita dapat memindahkan variabel Q dan B ke ruas kanan, sehingga kita akan mendapatkan sebuah rumus baru yaitu R sama dengan M dikali V per Q dikalikan dengan B. Setelah kita mendapatkan rumus baru tersebut, barulah kita dapat masukkan nilai-nilai yang sudah kita miliki, yaitu M atau massa sebesar 9 dikali 10 pangkat min 31 dikalikan dengan kecepatan sebesar 16 per 3 dikali 10 pangkat 7 dibagi dengan Q atau muatan sebesar 1,6 dikali 10 pangkat min 19 dikalikan dengan kuat medan magnet atau B sebesar 3 dikali 10 pangkat min 3. Kemudian, perhitungan ini dapat kita sederhanakan dengan mencoret nilai 9 dengan nilai 3. Sehingga nilai 3 akan menjadi 1, sedangkan nilai 9 akan menjadi 3. Kemudian nilai 3 yang baru ini dapat kita sederhanakan lagi dengan nilai 3 yang di bawah nilai 16. Kemudian dengan menghitung nilai 10 pangkat pada ruas kanan, maka kita akan mendapatkan sebuah bentuk yang jauh lebih sederhana, yaitu 16 per 1,6 dikalikan dengan 10 pangkat min 2. Kemudian kita lanjutkan perhitungan, maka kita akan mendapatkan nilai R sebesar 10 pangkat min 1 meter, atau yang dapat kita ubah menjadi desimal, yaitu 0,1 meter. Demikian pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya, Friends.